di sini saya akan membahas mengenai perkembangan sejarah gereja di Asia. Nah, yang pertama tentang perluasan gereja di Asia. Van den berpendapat bahwa istilah lama dalam sejarah gereja Asia lama digunakan dalam 3 kategori. Nah, salah satunya ialah pengertian Asia tidak bersifat wilayah geografis semata. Namun pengertian lama dimaksud sebagai wilayah Asia yang termasuk kepada wilayah yang tidak dominan mempengaruhi kebudayaan Helenistis. Nah, perluasan gereja di Asia pada abad pertama dipengaruhi dan ditentukan oleh beberapa keadaan. Yang pertama adalah keadaan lingkungan, situasi politik, kultur, dan juga keagamaan Asia Barat. Nah, sejarah gereja di Asia terdapat 2 zaman, yaitu zaman gereja Asia Lama atau permulaan kekristenan sampai kira-kira tahun 1400 yang dibagi dalam 2 periode, masa sebelum kedatangan Islam dan masa setelah kekristenan berada di bawah kekuasaan Islam. Nah, kemudian yang kedua, zaman gereja Asia Baru. Nah, atau di zaman ini ada pekebaran Injil oleh orang-orang Barat pada kurang lebih 1500 sampai 1947 yang dibagi dalam 2 periode, yaitu zaman sebelum tahun 1800 dan masa antara tahun 1800 sampai 1947. Namun dalam proses perluasan kekristenan di Asia digunakan dalam 4 jalan sebagainya, yaitu yang pertama, sisa keturunan masa pembuangan digunakan sebagai jembatan untuk pekabaran Injil di Asia. Lalu kemudian yang kedua, menggunakan bahasa Aram sebagai bahasa resmi Romawi dan Persia dalam zaman Asia Lama. Kemudian yang ketiga adalah keadaan daerah Irak Utara yang didominasi agama suku, sehingga memberi peluang untuk pekabaran Injil menjadi pangkalan pusat gereja di Asia pada abad kedua. Nah, kemudian yang keempat, manfaat jalan laut Asia Selatan yang merupakan jalur perdagangan. Nah, kemudian dalam perkembangan terdapat 2 fase. Yang pertama, fase yang berlangsung sampai pada abad ke-15, yaitu pada saat gereja masih dalam wilayah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Kemudian yang kedua, fase yang berlangsung pada tahun 410 sampai 424, yaitu masa saat gereja berhasil menemukan jalan keluar dari perangkap politik dengan suatu persetujuan dengan negara. Nah, kemudian pekabaran Injil gereja Barat di Asia. Dalam misi Katolik di Asia pada abad ke-15, muncul zaman baru di Eropa, yaitu pencerahan, di mana pada zaman ini terjadi pembaruan kebudayaan, kemajuan teknologi, dan kerohanian Eropa. Lalu kemudian muncullah penemuan-penemuan baru yang dapat membuka kesempatan untuk memberikan Injil menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Nah, salah satunya itu dari tokoh Paul Alexander VI membagi daerah kekuasaan Spanyol dan Portugal karena takut persaingan mereka menghambat perluasan gereja. Lalu kemudian di mana bagian timur menjadi tanggung jawab Portugal dan barat menjadi tanggung jawab Spanyol. Nah, yang tentunya menjadi kebijakan-kebijakan mereka berdampak pada perkembangan gereja Katolik pada wilayah jajahan masing-masing. Lalu kemudian dalam misi Protestan, gereja-gereja Eropa perluasannya lebih lambat karena pada masa reformasi Protestan baru bertumbuh dan berjuang yang cukup berat untuk memisahkan diri dari Katolik. Mereka lebih fokus dalam pertahanan sambil mengembangkan teknologi dan struktur gerejawi. Kemudian pada abad ke-17, Inggris dan Belanda mulai masuk menjajah dan mendirikan VOC, sementara umat Protestan sedang memperjuangkan kemerdekaan melawan Raja Spanyol dan mereka merdeka pada tahun 1609. Lalu kebijakan Belanda, utusan gereja Katolik diusir dari negeri Belanda dan kompeni dan menginjili penduduk setempat. Akan tetapi kebijakan Inggris berbeda. Mereka tidak melakukan penginjilan kepada penduduk asli karena takut kalau raja-raja di sana terganggu dan berakibat pada hubungan perdagangan menjadi kacau. Kemudian misi Protestan dan perkembangan gereja di India. Nah, pada abad ke-19 orang Kristen di India terdiri dari 3 golongan: gereja Katolik Roma, orang Kristen Syria, dan gereja Protestan di India Selatan. Kemudian raja-raja di India sering berperang sehingga pada abad ini India memanfaatkan pertikaian mereka untuk menambah pengaruhnya.
Pekabaran Injil yang datang ke India pada abad ini datang bersama penjajah Inggris. Lalu kemudian ada tokoh misi Protestan di India adalah William Carey. Dia diutus oleh Baptist Missionary Society pada tahun 1793. Ia dan rekannya menerjemahkan Alkitab di dalam 6 bahasa. Lalu kemudian perjalanan misi tentunya ada tantangan yang dihadapi. Salah satunya ialah pekabaran Injil berselisih pendapat mengenai kasta di India. Lalu kemudian Alexander Duff mendirikan sekolah untuk yang berkasta tinggi dengan tujuan untuk menjadikan mereka Kristen. Namun pertumbuhan kekristenan justru terjadi pada lingkungan perkasa rendah. Lalu kemudian misi Protestan dan perkembangan gereja di Cina. Ketika pengembangan gereja di Cina mengalami kesulitan karena filsafat Konghucu, juga agama Buddha sudah mendarah daging. Mereka menutupi diri sendiri dari semua hal atau pengaruh luar. Mereka dilarang untuk mengajarkan bahasa mereka kepada orang asing pada tahun 1800 dan seterusnya. Robert Marson diutus oleh London Missionary Society untuk menjalankan misi ke Cina. Awalnya ia sembunyi-sembunyi sambil belajar bahasa Cina dan ia berhasil belajar dengan baik. Pada tahun 1809, kemudian ia diangkat menjadi penerjemahan di perusahaan Inggris. Ia menerjemahkan Alkitab dan buku-buku Kristen, menerjemahkan kamus Inggris Cina, dan selesai menerjemahkan seluruh Alkitab pada tahun 1819. Pada abad ke-19, Cina terpaksa membuka diri terhadap negara-negara barat. Pengaruh barat menjadi besar di sana. Pemerintah Cina menolak semua hubungan diplomatik dengan negara-negara asing. Dalam peperangan melawan negara Inggris, Cina mengalami kekalahan sehingga pada tahun 1949 komunis menguasai seluruh Cina dan berkembang kekristenan terhambat.